Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ya jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga menulis komentar-komentar yang baik, positif, dan membangun, dan juga dapat men-share atau membagikan video ini sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 17 Juli sampai 23 Juli 2022, yaitu terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami, memotivasi kehidupan kami, sehingga sebagai orang percaya kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, "Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kembali saya Pendeta Feralina Lahiwu boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lewat media channel YouTube ini. Nah, saudara-saudara, di sini luar biasa ya pembacaan kita dalam kitab Ibrani ya. Surat Ibrani ini kemungkinan besar ditujukan kepada jemaat yang terdiri dari orang Ibrani, yaitu orang Kristen asal Yahudi. Mereka sudah lama menjadi orang percaya, saudara-saudara. Namun pada praktek kehidupan yang ada, mereka ketika mengalami penindasan, mengalami keadaan sulit, keadaan yang menderita, keadaan yang dikejar-kejar karena menjadi pengikut Kristus, mereka mulai menunjukkan gejala untuk mundur dari gereja, untuk berpaling dari iman mereka kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, inilah situasi atau keadaan ketika penulis mengirimkan surat ini, supaya mereka tetap ada pada iman yang benar. Mereka tidak murtad, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena di sini pun penulis, ya kalau kita baca di ayat 18 dan seterusnya, penulis mulai membandingkan ya di sini bagaimana kepercayaan kepada Allah dalam perjanjian lama dan kepada perjanjian baru. Di mana kalau pada perjanjian lama itu
digambarkan bahwa Tuhan itu tidak sembarang ya, tidak bisa dengan mudah untuk datang. Makanya dikatakan di gunung Allah itu, di gunung Sinai hanya bisa datang itu adalah Musa. Ya, umat pun takut dan gentar, saudara, ya, sungguh menakutkan. Dan juga dikatakan ya dalam korban pendamaian itu yang datang di ruang Maha Kudus ya, di kemah Allah itu, saudara-saudara, ya hanya imam yang bisa memberikan korban itu. Namun saudara yang diberkati Tuhan, ya kita kenal dalam gambaran Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, dengan anugerah, yang memberikan kita kesempatan untuk kapan saja, di mana saja kita bisa datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan bukan dengan ketakutan yang takut karena Allah yang penuh dengan murka dan penghukuman, namun kita datang pada Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan anugerah, yang telah melayakkan kita, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada orang Kristen asal Yahudi supaya mereka jangan menolak Dia, yaitu ada di ayat 25, supaya mereka jangan menolak Dia yang berfirman, menolak Yesus Kristus, karena saudara, mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak sepenuhnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pada praktek yang ada, mereka masih melakukan adat istiadat agama nenek moyang mereka, masih melakukan korban-korban yang ada. Makanya di sini di ayat 28 dan 29, kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara-saudara supaya mereka jangan melakukan praktek ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ada ajakan di ayat 28 ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, karena saudara yang diberkati Tuhan, ini orang Kristen asal Yahudi ya, mereka memandang dengan hikmat itu bait Allah yang dibangun atas perintah Tuhan. Mereka masih melihat imam-imam melakukan kebaktian dari abad ke abad ya, yang telah meninggikan kehidupan bangsanya. Mereka tahu bahwa agama Yahudi itu berasal dari Allah, sehingga saudara yang diberkati Tuhan ya, tidak ada apapun yang dapat memalingkan kesetiaan mereka dari agama nenek moyang mereka, kecuali ada penyataan yang lebih tinggi, yaitu kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi orang percaya. Namun saudara, pada hakikatnya mereka mulai undur lagi dari iman mereka kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mereka masih rajin ya memelihara Taurat. Mereka tidak berpaling dari Musa ya. Mereka tadi yang saya katakan, mereka masih berjalan menurut adat istiadat yang tadi saya katakan, juga mereka mempersembahkan korban ya, korban bakaran. Ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dikatakan oleh penulis bahwa beribadah dengan cara yang berkenan, bukan dengan cara agama nenek moyang mereka, tapi dengan kepercayaan mereka, yaitu dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus, dengan cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apa pesan firman Tuhan bagi kita saat ini? Saudara, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dalam keadaan apapun, dalam hal apapun, kesulitan apapun ya, keadaan kita yang sulit, yang tidak baik, tidak mengenakan, jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Amin saudara. Seharusnya dalam keadaan yang demikian, kita harus semakin kuat dengan Tuhan. Kita harus semakin teguh dengan Tuhan, saudara-saudara. Iman kita jangan goyang hanya karena keadaan yang sulit. Ya, seharusnya keadaan yang sulit akan membuat iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Karena mengikut Tuhan bukan cuma enak-enak, saudara. Mengikut Tuhan kita harus menderita juga untuk Dia. Sehingga kalau penderitaan itu datang karena kita ikut Tuhan, kita setia dengan Tuhan, ya itu luar biasa, saudara. Itu memproses iman kita, menguji iman kita, supaya kita semakin setia dengan Tuhan. Jangan kita menolak Dia. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, kita menolak Dia, saudara-saudara. Namun firman Tuhan ingatkan kepada kita,
supaya kita dalam keadaan apapun kita tetap setia dengan Tuhan. Jangan menolak Tuhan. Ada banyak orang menolak Tuhan, saudara. Ya, mulai mengabaikan Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi mengagungkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Sehingga hari ini pesan firman Tuhan bagi kita, percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, imani bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Bahkan dikatakan mengucap syukurlah. Ya, marilah kita mengucap syukur. Saudara, ucapan syukur ini adalah gaya hidup orang percaya. Ya, bukan orang percaya kalau tidak mengucap syukur. Makanya orang Kristen itu identik dengan bersyukur. Ya, orang Kristen kalau bersungut, dia bukan orang percaya, saudara-saudara. Mengapa bersyukur? Karena tidak ada kata yang lebih indah daripada ucapan syukur, ya. Bersyukur karena Tuhan itu baik. Bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Bersyukur karena sampai hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Ya, dia memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, ya. Dia menganugerahkan kehidupan bagi kita, menjalani kehidupan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Makanya di sini dikatakan, marilah mengucap syukur. Amin, saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ingat, saat kita bersyukur, berarti kita orang percaya. Kalau kita bersungut, kita bukan orang percaya, saudara. Sehingga, ini ajakan bagi setiap orang percaya, mari mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Namun saudara, jangan sampai masalah, pergumulan, tantangan yang ada membuat kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Tapi seharusnya dengan adanya pergumulan kita mampu bersyukur. Makanya Paulus bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan baik kita bersyukur, tapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Mengucap syukur itu bagian iman kita. Makanya orang beriman itu bersyukur, saudara. Amin. Ya, makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dalam keadaan yang kita jalani itu orang ikut Tuhan, tapi ada banyak masalah, tantangan, pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau keadaan kita demikian, ya yang kita lakukan adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk proses ini, untuk masalah ini, untuk pergumulan ini. Karena dengan ini aku menjadi semakin lebih kuat. Amin, saudara. Makanya di sini firman Tuhan bilang, marilah mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, ya mungkin di bulan Juli ini ya dikaitkan dengan, makanya tema yang diangkat, mengucap syukurlah dengan cara yang berkenan kepadanya. Adakah ucapan syukur yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, ini yang jadi pertanyaan saudara, ya. Yang namanya ucapan syukur tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang tidak berkenan. Namanya ucapan syukur itu menunjuk kepada Tuhan. Namun yang jadi masalah pada masa ini saudara, dalam praktek ucapan syukur ini yang kadang-kadang keliru, ya. Misalkan contoh saudara, kalau buat ibadah syukur, ya, dalam rangka naik pangkat, misalnya dalam rangka hari ulang tahun saudara, ya, HUT pribadi, HUT pernikahan, atau ya dalam rangka ucapan syukur lainnya, ya saudara, bikin ibadah saudara, ya. Yang namanya ibadah syukur itu kita tertuju kepada Tuhan. Namun saudara, selesai ibadah ini yang jadi masalah. Diawali dengan ucapan syukur tapi ditutup dengan kekacauan. Siapa tuh itu pesta di situ, tuh acara di situ, so kacau. Padahal tadi bagus-bagus, ada ibadah, ada kesaksian. Aduh, bersyukur sampai saat ini Tuhan tolong kita boleh kelar studi, kita boleh umur panjang, kita boleh sampai hari ini diberkati semua karena Tuhan. Di pelaste so kacau. Kenapa? Karena ketuk di dalam acara tersebut, ya diawali dengan ibadah, ditutup dengan kekacauan. Kenapa? Karena semua mabuk di acara itu, saudara. Ya, makanya orang sekarang pada masa ini berpikir kalau dalam acara pesta itu bukan acara, bukan pesta, bukan ucapan syukur kalau nyanda ada bir, nyanda ada cap tikus, nyanda ada alkohol, saudara, ya. Berpikir mesti ada semua itu.
Karena Bapak pikir, aduh kalau nya itu bikin malu orang. Iyo toh, ya bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada manusia. Makanya jangan heran saudara, kalau dimulai dengan ibadah mar ditutup dengan kekacauan, ini yang salah. Makanya dikatakan oleh tema, mengucap syukurlah dengan cara yang berkenan kepadanya. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan, ini yang jadi persoalan saudara. Ya, dalam ucapan syukur yang ada seharusnya, ya kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Ya, ada pengucapan mulai dengan ibadah bersyukur ya. DP laste mabo saudara. Apalah itu ucapan syukur itu? Ya, bukan demikian yang diinginkan oleh Tuhan saudara. Kalau kita bersyukur bukan apa yang kita kasih juga, ya apa berapa yang kita berikan. Ini yang kita hasil panen, ini hasil tapi kebun saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita ini juga dipersembahkan untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dengan hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan hidup kita mabuk di hadapan Tuhan saudara ya. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kehidupan kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati, saudara-saudara. Jadi kehidupan ini dipersembahkan untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu ucapan syukur kita. Kalau kita adalah dalam kehidupan kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan orang ini orang-orang percaya, orang-orang yang tahu Tuhan, tapi dalam praktek hidup kita seperti orang yang tidak tahu Tuhan. Ya, kita orang yang setia beribadah, tapi kita juga setia melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Hal-hal yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita, mengucap syukur dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, ada orang saudara kan, kalau datang amplop kemari, kalau baru satu, nyapa apa saudara. Marjang kalau amplop sudah datang 2, 3, sumulai apa, bersungut-sungut. Sumulai, banyak ini amplop, apa ini, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang kita kalau dengan Tuhan baku rekeng saudara ya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan itu nyak pernah hitung-hitungan dengan orang, nyak pernah baku rekeng dengan orang. Tapi orang kalau memberikan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di gereja, kadang-kadang orang hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, orang-orang yang bersungut kalau datang, ucapan ini, ucapan. Saudara, kadang-kadang kita bersungut di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan nafas, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Tuhan tidak pernah mengeluh dan bersungut kepada kita, saudara. Namun Dia berikan itu dengan penuh ketulusan. Tapi kita untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita bersungut, baku hitung, baku rekeng. Banyak ini mau kasih di gereja. Kurang ini, itu. Bagara sadiki, ada ini, ada itu. Ya, nak bakase lemar banyak mulu saudara. Kalau kok banyak mulu kok nak bakase, biar jo ini le banyak mulu mar nak bakase. Kalau nak bakase nya usah banyak mulu saudara ya. Tuhan juga nya suka dengan orang mau kasih kok banyak DP sungut-sungut saudara. Tuhan mau orang memberi dengan ketulusan, dengan apa yang ada pada kita saudara. Kalau orang baku rekeng dengan Tuhan, baku hitung dengan Tuhan, Tuhan mau baku rekeng dengan orang. Kalau andaikan begitu, Kang Martompe Tuhan nya begitu saudara ya. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang kasih untuk Tuhan, kasih dengan tulus, jangan hitung-hitung. Orang beli pulsa kuota 1 bulan 150.000, nyana hitung-hitung saudara. Ya, orang tompe diri ini sepenuh dengan barang mahal saudara. Pokoknya di cincin, gelang, kalung, anting-anting ya, di idong, di kaki penuh dengan barang mas. Sampai gigi les tomo kurangnya mau taruh barang mas sampai gigi. Tuhan, marah mau kasih pak Tuhan hitung-hitungan. Ya, derma kamari, Tuhan, yang seperti dang DP keberadaan diri tuh persembahan dah kasih. Sorry saudara, bukan persoalan nominal. Tapi kalau orang masih boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan, kenapa orang kasih yang sedikit, yang dalam pengertian bahwa kalau orang boleh kasih yang terbaik untuk Tuhan, kenapa orang hitung-hitungan dengan Tuhan saudara?
Ya, ini mau diingatkan kepada kita, ya. Kalau kita memberikan ucapan syukur, ya kasih dengan ketulusan, dengan segenap hati, saudara. Jangan baku-baku rekeng dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, mengucap syukur dengan cara yang benar, ya. Biarlah kehidupan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau orang berikan bagi Tuhan, sebenarnya orang tidak akan pernah kekurangan, saudara. Karena apa yang keluar dari kantong kita, Tuhan akan isi penuh kantong kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang percaya. Ada banyak orang lupa dalam memberikan persepuluhan bagi Tuhan, saudara. Ya, ketika terima kamari 3 juta, dia lupa kasih 1/10 untuk Tuhan. Saudara, kalau tanya kasih bagiannya Tuhan, ya, kita itu mencuri bagiannya Tuhan, saudara. Kan 1/10 itu bagiannya Tuhan, kita harus kasih itu ke Tuhan, ya. Persembahkan itu untuk pelayanan, saudara. Orang sudah apa yang 90, ya, 90. Baik, Tuhan cuma minta 10%, yang nak minta 50% atau 90%, saudara. Kita dapat banyak loh. Kita hanya kasih 1/10, sehingga persembahkan apa milik Tuhan. Kalau orang nak kasih, orang ambil bagiannya Tuhan, saudara. Makanya jangan heran kalau orang kadang-kadang, baru diterima doi so habis, ya. So lenyap sama dengan tiup. Sama dengan tiup, saudara-saudara, itu doi terbang semua. Seperti itu karena apa, saudara? Orang tidak tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau orang beli tas mahal-mahal, sepatu mahal-mahal, memang nyan hitung-hitungan. Tapi persepuluhan aja orang kortin, saudara. Seharusnya kasih 300.000, ya 500.000, kortin kasih setengah juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kalau orang tahu yang terbaik untuk Tuhan, kasih yang terbaik. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ucapan syukur itu harus dengan penuh ketulusan. Lebih banyak kasih daripada bersungut-sungut, saudara. Amin. Karena orang percaya tidak pernah bersungut, ya. Orang percaya selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia berikan, semua untuk Tuhan, ya. Segala sesuatu dari Tuhan untuk Tuhan, hanya bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Dan di sini dikatakan, ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dalam pengertian bahwa, ya, mari kita beribadah kepada Tuhan bukan dengan cara yang tidak berkenan, saudara-saudara, tapi dengan cara yang berkenan. Tadi yang saya sudah berikan contoh, ya, sehingga, ya, saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang sudah malas ibadah, tidak mau datang persekutuan, ya. Sunya inga gereja, sunya inga kolom, sunya inga ibadah bipra. So hidup semau gue, ya. Tidak mau hidup lagi dalam peribadatan kepada Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita beribadah dengan Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, mari beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tahu gereja, namun cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi saya katakan hidup ini adalah ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati yang berkenan kepada Allah adalah cara hidup kita, saudara. Bukan hanya sekedar hadir dalam persekutuan ibadah. Bukan hanya sekedar datang masuk gereja, masuk ibadah kolom, tapi saudara, cara hidup kita harus berkenan kepada Tuhan, harus memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Bukan cara hidup yang tidak baik, ya. Orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang ada dalam persekutuan, tapi kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan, saudara. Sehingga cara hidup kita harus cara hidup yang takut dan hormat kepada Tuhan. Ada orang yang tahu takut Tuhan, saudara, sehingga masuk ibadah cuma topeng, ya. Dalam gaya hidup yang ada tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan menegur kita semua. Marilah memakai kehidupan kita ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Semoga firman ini memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kami, dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Saya Pendeta Feralina Lahiwu, Pendeta Jemaat Gemim Getsemani Madidir,
Ya, saya pamit dulu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.